1085. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi depresi dengan teknik relaksasi progresif sekaligus mempraktekkan gerakan teknik relaksasi progresif. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum evaluasi keperawatan gerontik. Di sini saya akan menjelaskan dulu teknik relaksasi otot progresif ini sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pukul 9 pagi dan sore pukul 16.00. Teknik relaksasi otot sebaiknya dilakukan pada 10 kelompok otot tubuh sesuai petunjuk secara berurutan. Jika ada yang terlupa, maka boleh dilakukan kembali latihan pada kelompok otot yang terlupakan. Selanjutnya, teknik relaksasi otot sebaiknya dilakukan minimal 1 jam ya setelah makan. Latihan teknik relaksasi otot dapat dilakukan sambil berbaring, duduk menyandar di sofa dan atau kursi keras dengan bantuan bantal pada punggung. Yang harus diperhatikan adalah Anda merasakan nyaman dengan posisi yang dengan posisi tubuh Anda. Selanjutnya yaitu katakan pada seluruh anggota keluarga untuk tidak mengganggu Anda pada saat melakukan latihan teknik relaksasi otot. Maksudnya di sini yaitu menjauhi dari kebisingan, misalnya di kamar, karena dalam melakukan teknik relaksasi otot ini yaitu kita harus di dalam lingkungan yang sepi dan merasa nyaman seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada tahap persiapan lakukan teknik relaksasi otot ini yaitu di kamar atau ruangan yang bebas dari keributan atau gangguan orang lain. Terus kita memakai baju longgar, melepaskan ikat pinggang, gelang, kacamata ataupun sebagainya. Yakinkan Anda berbaring dengan posisi yang nyaman dan tutuplah mata Anda. Selanjutnya yaitu kita langsung melakukan tarik nafas dalam, yaitu di sini kita lakukan tarik nafas dalam dan lalu dilakukan sebanyak 3 hitungan, lalu kita keluarkan nafas perlahan. Sambil mengatakan badan menjadi lemas dan terasa nyaman. Kita mulai saja ya. Tarik nafas dalam, tahan, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Badan menjadi lemas dan terasa nyaman. Ini dilakukan 3 kali ya. Tahan, hembuskan, badan menjadi lemas dan terasa nyaman. Tarik, tahan, hembuskan, badan menjadi lemas dan terasa nyaman. Sekarang kita mulai melakukan teknik relaksasi otot. Dan teknik relaksasi otot kita relaksasi otot ini kita bernafaslah secara perlahan-lahan ya. Nah, sekarang kita mulai ya ke bagian tarik pergelangan kaki. Tarik pergelangan kaki Anda ke atas, ke arah lutut. Rasakan ketegangan pada betis dan paha. Anda sambil menghitung mundur, dalam hati dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai ya. Tarik, rasakan ketegangannya, hitung dalam hati 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan pergelangan kaki dan rasakan semua ketegangan betis dan paha Anda hilang. Kita ulangi gerakan tersebut ya, menegangkan, melemaskan otot kaki ke atas sekali lagi. Kita mulai. Tekuk pergelangan kaki Anda ke atas, ke arah lutut. Rasakan ketegangan sampai betis, menghitung 5, 4, 3,
2, 1. Selanjutnya yaitu tekuk pergelangan kaki Anda ke bawah, ke arah kasur. Rasakan ketegangan pada betis dan paha Anda sambil menghitung mundur dalam hati dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Tekuk pergelangan kaki ke bawah kasur, kemudian hitung 5, 4, 3, 2, 1. Lepaskan pergelangan kaki Anda dan rasakan ketegangan pada betis dan paha Anda hilang. Ulangi lagi, sekali lagi. Tekuk pergelangan kaki Anda dibawa ke arah kasur. Rasakan ketegangan dan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya yaitu ke bagian ke pergelangan tangan. Kepalkan pergelangan tangan sekuat mungkin dengan hitungan mundur dalam hati 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Kepalkan, tegangkan, rasakan ketegangan, hitung dalam hati 5, 4, 3, 2, 1. Tegangkan dan rasakan perbedaannya. Sekali lagi kita mulai. Kepalkan sekuat mungkin, hitung dalam hati, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kepalkan jari-jari Anda dan kepalkan jari-jari dan tekuk siku Anda sehingga otot lengan atas menjadi kencang dan tegang. Kemudian hitung dalam hati secara mundur 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian luruskan jari-jari dan lengan Anda. Rasakan perbedaan ketegangan dan kencangan saat melemaskan jari lengan dan jari-jari tersebut. Kita ulangi lagi ya. Kepalkan kedua telapak tangan dan tekuk siku sehingga sehingga otot lengan atas menjadi tegang dan kencang dan hitung dalam hati secara mundur 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian luruskan siku Anda dan jari-jari Anda dan rasakan perbedaan ketegangan saat menekuk kedua siku tadi. Nah, sekarang kita masuk ke otot perut, yaitu tarik nafas dalam dan tarik perut Anda ke dalam, lalu keluarkan nafas perlahan-lahan dan rasakan ketegangan pada perut Anda sambil menghitung mundur dalam hati dimulai 5, 4, 3, 2, 1. Kita ulangi. Keluarkan, menghitung mundur dalam hati 5, 4, 3, 2, 1. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke gerakan kelompok otot dada. Tarik nafas dalam, tahan sesuai kemampuan, rasakan ketegangan pada otot dada Anda sambil menghitung mundur dalam hati dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Keluarkan nafas Anda tersebut tadi perlahan-lahan dan lemaskan otot dada Anda dan rasakan semua ketegangan di dada hilang. Kita mulai lagi, kita ulangi lagi gerakan tersebut. Tarik nafas 5, 4, 3, 2, 1. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kelompok otot punggung. Otot punggung yaitu
Lengkungkan punggung Anda ke belakang. Rasakan ketegangan pada punggung Anda sambil menghitung mundur. Yaitu kita mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian luruskan dan lemaskan punggung Anda. Rasakan semua ketegangan pada punggung Anda hilang. Kita mulai ya. Lekukan punggung Anda ke belakang, ke belakang, ke belakang. Rasakan ketegangan. Hitung 5, 4, 3, 2, 1. Luruskan dan lemaskan. Kita ulangi lagi ya. Lakukan punggung Anda ke belakang, ketegangan punggung. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, selanjutnya yaitu kita kelompok otot bahu. Pertama yaitu kita angkat kedua bahu. Angkat kedua bahu Anda ke atas seolah-olah akan menyentuh telinga. Rasakan ketegangannya. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Lemaskan bahu Anda. Rasakan semua ketegangan pada bahu Anda hilang. Ulangi gerakan tersebut ya nanti. Kita mulai saja. Angkat kedua bahu. Seakan-akan akan menyentuh kedua telinga. Tahan, rasakan ketegangannya. Kemudian hitung mundur. Dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Pegangkan. Kita ulangi gerakan tersebut. Angkat kedua bahu seolah-olah akan menyentuh telinga. Tahan, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Lemaskan. Kemudian yaitu kita masuk ke kelompok otot leher. Masuk ke kelompok otot leher yaitu kita gerakan kepala ke belakang, lalu rasakan ketegangan dan kekencangan. Maksud saya leher ke belakang. Nah, kita merasakan kekencangan atau ketegangan. Kemudian kita luruskan kembali. Rasakan perbedaannya saat dilakukan pelemasan. Ulangi gerakan tersebut ya nanti. Kemudian kita mulai saja ya. Betul, kita mulai belakang. Hitung mundur dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Teruskan. Rasakan perbedaannya setelah sehingga benar-benar ketegangannya hilang. Kita ulangi gerakan tersebut dan hitung mundur dalam hati. Kita mulai. 1, 2. Maksud saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita lakukan gerakan leher tersebut ke depan. Leher digunakan ke depan. Kemudian luruskan. Setelah itu luruskan dan rasakan perbedaannya lagi seperti gerakan pertama tadi, dan ini diulangi gerakannya. Kita mulai ke depan, ke depan. 1, 2, 3. Maksud saya kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Teruskan dan rasakan perbedaan ketegangannya. Setelah itu kita ulangi lagi dengan hitungan yang sama. Hitung mundur dalam hati. Tarik ke depan. Tahan, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Teruskan. Gerakan selanjutnya yaitu kelompok otot wajah. Kerutkan dahi ke atas. Rasakan ketegangan pada dahi Anda sambil menghitung dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1, yaitu menghitung secara mundur dan lemaskan otot dahi Anda. Rasakan semua ketegangan pada dahi Anda hilang. Kemudian ulangi gerakan ini menegangkan dan melemaskan otot wajah sekali lagi. Kita mulai ya.
Kerutkanlah dahi ke atas, kemudian tahan, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian lemaskan dan rasakan perbedaannya. Ulangi lagi gerakan tersebut ini, menegakkan dan melemaskan otot wajah, yaitu kerutkan dahi ke atas, tahan, rasakan ketegangannya, hitung dalam hati, hitung secara mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Gerakan selanjutnya yaitu tutup kedua mata Anda dan rasakan ketegangan pada kelopak mata Anda, dan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Lemaskan otot mata Anda dan rasakan semua ketegangan pada mata Anda hilang. Ulangi gerakan menegangkan dan melemaskan otot mata Anda sekali lagi. Kita mulai, yaitu tutup mata Anda, rasakan tegangannya pada kedua kelopak mata Anda. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Lemaskan. Ulangi lagi sekencang-kencangnya. Lemaskan. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya yaitu gerakan berikutnya, kucupkan bibir Anda ke depan sekuat-kuatnya. Rasakan ketegangan pada bibir Anda sambil menghitung mundur dalam hati, dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Lemaskan otot bibir Anda, rasakan semua ketegangan pada bibir Anda hilang. Kita mulai, yaitu kucupkan bibir Anda ke depan, sekuat-kuatnya, hitung mundur. 5, 4, 5, 6. Udah. Lemaskan otot bibir Anda, rasakan ketegangan. Kemudian kita ulangi sekali lagi. Cukupkan. Kita sudah mengulangi gerakan tersebut, dan itulah beberapa gerakan relaksasi progresif yang telah saya lakukan. Jika ada salah gerakan atau salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian depresi geriatrik menurut Joseph Page. Di dalam pengkajian ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada lansia untuk pengkajian depresi geriatrik. Di antaranya kita langsung saja, yaitu pertama, apakah pada dasarnya Anda puas dengan kehidupan Anda? Jika pasien menjawab iya, berarti itu normal. Jika pasien menjawab tidak, berarti itu tidak normal atau depresi. Nah, yang kedua, apakah Anda telah meninggalkan banyak kegiatan atau minat atau kesenangan Anda? Apabila menjawab iya, berarti itu tidak normal, dan apabila menjawab tidak, berarti itu normal atau tidak depresi. Nah, selanjutnya yaitu apakah Anda merasa bahwa hidup ini kosong belaka? Jika jika lansia menjawab iya, berarti itu tidak normal atau depresi. Jika pasien menjawab tidak, berarti itu normal. Selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda merasa sering bosan? Jika jika lansia tersebut menjawab ya, berarti itu tidak normal atau depresi, dan apabila menjawab tidak, berarti itu normal. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda mempunyai semangat yang baik setiap saat? Jika lansia menjawab iya, berarti itu normal. Jika lansia tersebut menjawab tidak, berarti itu tidak normal atau depresi. Pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Anda? Nah,
Jika lansia tersebut menjawab ya, berarti itu tidak normal. Jika lansia tersebut menjawab tidak, berarti itu normal. Nah, selanjutnya yaitu apakah Anda merasa bahagia di sebagian besar hidup Anda? Jika lansia tersebut menjawab ya, berarti itu normal. Jika lansia tersebut menjawab tidak, berarti itu tidak normal atau dia mengalami depresi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda sering merasa tidak berdaya? Jika menjawab iya, berarti lansia tersebut tidak normal atau depresi. Jika menjawab tidak, lansia tersebut berarti normal. Apakah Anda lebih senang tinggal di rumah daripada pergi keluar dan mengerjakan sesuatu yang baru? Jika lansia tersebut menjawab iya, berarti lansia tersebut tidak normal atau depresi. Jika menjawab tidak, berarti dia normal. Apakah Anda merasa mempunyai banyak masalah dengan adanya ingatan dibandingkan kebanyakan orang? Jika lansia tersebut menjawab iya, berarti dia tidak normal, dan jika atau depresi, dan jika menjawab tidak, berarti dia normal. Pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda pikir bahwa hidup Anda sekarang ini menyenangkan? Jika menjawab iya, berarti itu normal. Jika dia menjawab tidak, berarti dia mengalami depresi atau tidak normal. Apakah Anda merasa berharga? Jika dia menjawab ya, berarti dia normal atau tidak depresi, dan jika dia menjawab tidak, berarti dia tidak normal dan dia mengalami depresi. Selanjutnya yaitu apakah Anda merasa penuh semangat? Jika dia menjawab ya, berarti lansia tersebut yaitu normal, dan jika menjawab tidak, berarti dia tidak normal atau mengalami depresi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan? Jika dia menjawab iya, berarti itu tidak normal atau dia merasa depresi, dan jika menjawab tidak, berarti dia itu normal. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu apakah Anda pikir orang lain lebih baik keadaannya daripada Anda? Jika dia menjawab iya, berarti dia mengalami depresi, dan jika dia menjawab tidak, berarti dia normal atau tidak mengalami depresi. Nah, selanjutnya kita sudah melakukan pengkajian dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada lansia. Selanjutnya kita menghitung skor pada pertanyaan-pertanyaan yang telah kita tanyakan tersebut. Jika skornya jawaban ya kurang dari 9, kemungkinan dia mengalami depresi. Jika jawaban ya 10 atau lebih, berarti dia depresi. Jadi seperti itu penilaian, maksud saya pengkajian depresi terhadap geriatrik menurut Savage. Lebih dan kurangnya apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.